Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus adalah Pintu, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 10 ayat 1, 2, dan 7b. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di kota Semarang ada tempat yang menjadi situs warisan budaya. Namanya Lawang Sewu. Lawang Sewu artinya 1000 pintu. Karena begitu banyaknya pintu yang ada di bangunan tersebut, maka bangunan peninggalan Belanda tersebut dinamai seperti itu. Tidak demikian dengan rumah yang kita punya sebagai tempat tinggal. Ada satu pintu utama di mana kita biasa keluar masuk. Kita menerima anggota keluarga atau teman atau tamu yang datang ke rumah kita. Untuk Anda yang tinggal di perkotaan, mungkin gambaran sebuah kandang domba agak sulit digambarkan. Tetapi tidak demikian dengan mereka yang hidup di pedesaan. Dan lebih-lebih yang adalah peternak domba, kambing, atau sapi misalnya. Ada pintu masuk di mana yang mempunyai hewan peliharaan itu keluar masuk untuk memberi makan untuk ternak mereka. Tuhan Yesus menamakan dan menyebut dirinya sebagai pintu. Yang lewat pintu itu adalah yang mempunyai ternak atau boleh disebut gembala. Tetapi yang tidak lewat pintu, pastilah dia itu adalah perampok. Saudara-saudari terkasih, mengapa Yesus menyebut dirinya sebagai pintu? Pintulah yang memberikan jalan masuk ke domba-domba itu pada saat gembala memasuki kandang. Tuhan Yesus sedang menjelaskan bahwa ia sendiri mewakili jalan masuk yang pasti ke kandang. Dialah yang memperantarai sendiri jabatan pastoral yang benar. Jadi gembala yang ditentukannya untuk menggembalakan domba-dombanya harus mengikuti pintu yang membawa kepada para domba yang bakal dipercayakan kepada gembala-gembala itu. Kiasan, alegori, atau perumpamaan tentang pintu yang dipakai oleh penginjil Yohanes memberikan panduan kepada para gembala dan bukan para pencuri atau perampok untuk sampai kepada domba-domba yang akan dipercayakan kepada para gembala yang ditetapkan oleh Yesus sendiri. Pintu merupakan jalan rohani untuk membawa para domba kepada padang rumput yang hijau. Beberapa ahli kitab suci menerangkan bahwa pintu dapat diartikan sebagai kesempatan yang melaluinya para pendosa didamaikan dengan Allah. Kesempatan untuk mengabarkan Injil serta bentuk ketaatan yang menghantar orang percaya
menikmati kehadiran Kristus dalam hidup mereka. Jadi, mau ditegaskan bahwa jalan keselamatan itu hanya ada dalam Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Saudara-saudari terkasih, hari ini Gereja Kudus mau menarik perhatian kita pada peranan sentral Tuhan Yesus sebagai satu-satunya kemungkinan yang harus dipilih untuk menemukan keselamatan. Pada tempat lain, ia bersabda, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Yesus adalah jalan yang menuntun kepada keselamatan, yaitu mengalami kasih Allah Bapa. Untuk dapat masuk ke dalam home sweet home, rumah sebagai istana, orang harus menemukan kunci untuk bisa masuk, yaitu pintu dari rumah itu. Di kesempatan lain, Tuhan Yesus menyebut dirinya adalah gembala yang baik. Tapi hari ini, ia menempatkan diri sebagai pintu yang harus dilalui oleh para calon gembala domba-dombanya. Mereka itu adalah para rasul, para pengaku iman, para martir, dan segenap pemimpin umat yang dipercayanya untuk meneruskan tugas penggembalaannya. Untuk menjadi gembala yang baik seperti Yesus, mereka harus belajar sendiri dari Yesus. Mereka harus berguru langsung kepada Yesus. Yesus sendiri yang melindungi domba-dombanya dari serbuan para perampok dengan menjadikan dirinya pintu masuk kepada domba-domba itu. Melalui pintu berarti belajar dari Yesus bagaimana seharusnya menggembalakan domba-domba itu, yaitu dengan mengenal domba-domba itu satu persatu. Saudara-saudari terkasih, para gembala yang dipercaya Yesus untuk menggembalakan domba-dombanya haruslah orang-orang yang memiliki karakter Yesus sendiri sebagai gembala yang baik. Mereka harus berjalan di depan domba-domba serta membawa mereka ke padang rumput yang hijau, menjaga mereka dari sergapan musuh-musuh domba-dombanya itu. Bahkan dia harus siap mempertaruhkan nyawanya untuk domba-domba itu. Para domba itu harus dibebaskan dari pengaruh jahat, dari para perampok yang hendak membinasakan mereka. Santo Paulus dalam suratnya kepada Timotius berkata, "Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya." Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini mengisyaratkan kepada para gembala yang dipercaya Yesus untuk siap melakukan apa saja
untuk keselamatan para dombanya. Apakah aku mau dan bersedia membantu Yesus menggembalakan domba-dombanya dengan siap berkorban? Marilah kita berdoa. Ya Bapa, Yesus gembala yang baik, mendidik para gembala, para imam, biarawan, biarawati, dan rasul awam untuk menjadikan dirinya teladan sempurna seorang gembala. Semoga mereka yang dipercaya Yesus untuk tugas ini menjadi sosok yang setia demi Kristus. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.